Assalamualaikum, selamat datang kembali di Haniah Salim Channel. Udah malam tapi tiba-tiba pengen makan kue bakpao tapi nggak ada yang jual, ya udah kita bikin aja ya teman-teman. Ini cara buatnya mudah banget, rasanya juga enak dan hasilnya itu mulus banget tanpa keriput ya. Ya udah langsung kita bikin aja. Pertama, siapkan 250 gram tepung terigu protein rendah. Kemudian 3 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh ragi instan, setengah sendok teh baking powder, dan air 140 ml. Ini kemudian kita aduk sampai tercampur merata. Dan kalau adonannya sudah menggumpal dan susah kita aduk menggunakan sendok, ini bisa langsung kita uleni menggunakan tangan ya. Pastikan tangan sudah bersih. Ini akan kita uleni sampai adonannya setengah kalis. Dan kalau adonan sudah setengah kalis seperti ini, masukkan 1 sendok makan mentega putih atau bisa diganti dengan 2 sendok makan minyak sayur ya. Aduk kembali atau uleni kembali sampai benar-benar tercampur merata dan adonannya kalis. Dan sebelum adonannya kalis, ini tadi aku lupa masukkan garam. Jadi aku masukkan sejumput garam. Kemudian uleni lagi sampai garam dan juga adonannya tercampur merata. Nah, karena aku ingin menambahkan pasta pandan, di sini sudah aku siapkan alas kerja. Kemudian letakkan adonan di atas alas kerja. Tambahkan 1 sendok teh pasta pandan. Kemudian uleni sampai tercampur merata. Ini juga akan membuat adonan bakpaonya ini semakin kalis ya teman-teman. Dan karena nyampur di alas kerja ini menurut aku agak susah, jadi aku pindahkan ke baskom yang tadi. Aku uleni lagi sampai warna hijaunya ini tercampur merata dan adonannya ini tidak lagi lengket di permukaan wadah ya. Ini tandanya sudah kalis. Dan kalau sudah tercampur merata seperti ini, aku berhenti ngulen. Kemudian ini aku potong-potong menjadi 8 bagian. Kalian boleh potong menjadi lebih banyak ya, atau sesuai dengan selera teman-teman. Dan setelah semua adonan dipotong-potong, sebelum kita isi adonannya, ini akan aku bulat-bulatin semua seperti ini teman-teman. Dibulatkan seperti ini semua adonannya. Dan setelah semua adonan dibulatkan seperti ini akan aku istirahatkan dulu selama kurang lebih 10 menit. Dan setelah 10 menit kita istirahatkan, ini akan aku isi dengan unti kelapa ya teman-teman. Ini sebenarnya sisaan dari kemarin bikin kue pare. Jadi daripada kelamaan disimpan di kulkas, lebih baik kita bikin aja untuk isian bakpao. Ambil 1 adonan, kemudian pipihkan bagian tepiannya aja ya teman-teman. Untuk bagian tengahnya biarkan tetap cembung. Seperti ini. Kemudian ambil 1 buah isian. Kemudian kita tutup atau kita kunci ke atas seperti ini. Kemudian setelah kita cubit-cubit dan juga kita tutup dengan rapat, kemudian kita rapikan agar nanti bakpaonya itu berbentuk bulat cantik. Dan kalau sudah selesai seperti ini, kita sisihkan. Dan untuk bawahnya teman-teman bisa alasi dengan baking paper atau bisa alasi dengan daun pisang seperti yang aku pakai, seperti ini. Dan untuk isiannya sebenarnya terserah teman-teman aja, boleh juga menggunakan meses seres. Ini permintaan dari anak aku ya teman-teman, aku menggunakan meses seres. Untuk ngisinya juga sama aja, tapi untuk yang menggunakan meses seres ini agak lebih hati-hati. Karena kalau tumpah nanti akan susah untuk kita tutup ya. Setelah dicubit-cubit seperti ini, kemudian kita rapikan. Alasi dengan daun, kemudian kita sisihkan. Dan setelah semua kita isi teman-teman, ini akan kita istirahatkan selama kurang lebih 20 menit. Kalau udara di tempat kalian itu dingin, tapi kalau panas 15 menit aja sudah cukup. Sambil menunggu adonannya diistirahatkan, di sini aku panaskan dulu kukusannya. Alasi tutupnya menggunakan kain ya teman-teman agar airnya itu tidak menetes ke kuenya. Kemudian setelah sekitar 20 menit ini bisa langsung kita kukus.
Dan kemudian kita tutup lagi, kukus selama kurang lebih 15 menit. Dan ini sudah sekitar 15 menit ya teman-teman. Matikan api kompornya, tapi jangan dulu dibuka, biarkan sekitar 3 menitan sampai uap airnya itu berkurang. Kemudian baru kita bisa buka. Dan ini dia hasilnya teman-teman. Bakpaonya itu mulus, tidak keriput, cantik, dan pasti hasilnya juga lembut banget ya. Ya udah, ini bisa langsung kita angkat dan juga kita dinginkan. Setelah didinginkan teman-teman, hasilnya seperti ini. Ini beneran cantik banget, mulus, tanpa keriput. Pokoknya ini mantep banget. Dijadikan teman minum teh, dinikmati selagi hangat, lebih nikmat. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton video aku sampai selesai. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya ya. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya. Dan kalau kalian punya kritik dan saran, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.